Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Aulia Effendi. Pada video kali ini, saya akan membahas narasi atau cerita mistis mengenai misteri jalan lintas Sumatera. Kita semua sudah mengetahui atau sudah banyak mendengar seperti apa misteri yang terjadi ketika melalui jalan lintas Sumatera. Jalur lintas Sumatera atau Jalisum bukan sekadar aspal yang membentang lebih dari 2.500 km dari Bakauheni hingga Banda Aceh. Bagi mereka yang menggantungkan hidup di atas roda, sopir truk komoditas, bus antar kota antar provinsi atau AKAP, hingga pengembara mandiri, jalur ini adalah organisme hidup. Ia bernapas melalui debu, meraung melalui mesin, dan terkadang berbisik melalui fenomena yang tak nalar. Di balik fungsi ekonomisnya, lintas Sumatera menyimpan dunia lain yang terjepit di antara rimbunnya perkebunan sawit, pekatnya hutan karet, dan curamnya tebing bukit barisan. Memasuki Lampung, kita disambut oleh tanjakan Tarahan. Secara teknis, ini adalah area rawan kecelakaan karena kemiringan dan tikungan tajamnya. Namun, bagi warga lokal dan sopir kawakan, maut di Tarahan seringkali dikaitkan dengan sosok gadis bergaun merah atau rombongan tak kasat mata yang menyeberang jalan. Fenomena remblong. Banyak sopir mengaku rem mereka berfungsi normal beberapa kilometer sebelumnya, namun mendadak kosong tepat saat menanjak atau menurun di titik tertentu. Tumbal proyek. Mitos lama menyebutkan bahwa pembangunan jalan di sini dulunya meminta preman atau tumbal agar tanahnya tidak terus amblas. Jika Jawa punya alas roban, Sumatera punya area hutan di perbatasan Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi. Di sini, musuh utama bukan hanya bajing loncat atau perampok, tapi juga manipulasi ruang dan waktu. Sosok penumpang gelap. Cerita paling klasik adalah tentang bus yang merasa membawa penumpang penuh. Namun saat tiba di terminal atau rumah makan, bus tersebut ternyata kosong melompong. Sopir biasanya baru menyadari hal ini saat menoleh ke sekian tengah dan melihat kursi-kursi yang tadinya terisi tiba-tiba hanya menyisakan udara kosong. Desa yang hilang. Beberapa pengendara motor melaporkan melihat pemukiman ramai di tengah hutan karet yang seharusnya tak berpenghuni. Mereka melihat warung kopi yang terang benderang dengan aroma masakan yang menggoda. Namun saat mereka berbalik arah pagi harinya, yang ada hanyalah semak belukar dan pohon tua yang meranggas. Bergerak ke arah barat atau jalur lintas barat, kita akan bertemu dengan Kabupaten Tanggamus yang memiliki jalur legendaris. 1. Tanjakan Sedayu. Jalur ini membelah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Di sini, mistis bercampur dengan realitas ekologis. Harimau Sumatera sering menampakkan diri, namun bagi masyarakat setempat, ada perbedaan antara harimau fisik dan harimau jadian atau cindaku. 2. Aturan tak tertulis. Jangan pernah sesumbar atau berbicara kotor saat melewati jalur ini. 3. Misteri lampu jauh. Menyorotkan lampu jauh atau lampu dim ke arah hutan di malam hari dianggap tabu, karena dipercaya bisa membangunkan penghuni rimba yang sedang mengawasi dari balik kegelapan. Sumatera Barat menyuguhkan Sitinjau Laut. Jalur ini terkenal karena kemiringan ekstrem dan tikungan yang memaksa bus besar harus mengambil ancang-ancang hingga ke jalur lawan. Secara mistis, titik ini disebut memiliki penjaga. Konon, banyak kecelakaan yang terhindar secara ajaib karena ada kekuatan yang menahan mobil agar tidak masuk ke jurang yang dalamnya ratusan meter. Namun sebaliknya, jika seseorang datang dengan niat buruk atau sombong, jalur ini seolah menjadi pemakan nyawa. Sopir sering melemparkan koin atau rokok ke pinggir jalan sebagai bentuk permisi kepada entitas di sana.
Jalur yang menghubungkan Jambi dan Riau seringkali melewati perkebunan sawit yang monoton dan sangat panjang. Disinilah fenomena orang Bunian paling sering terdengar. 1. Suara pesta di tengah malam. Saat mobil mogok di tengah jalan perkebunan, sopir sering mendengar suara keramaian seperti pesta pernikahan atau bunyi gamelan musik tradisional, padahal pemukiman terdekat berjarak puluhan kilometer. 2. Kabut yang menyesatkan. Kabut di sini bukan sekadar fenomena cuaca. Ada jenis kabut yang mengikuti kendaraan, membuat pengemudi merasa jalanan lurus terus-menerus, hingga akhirnya mereka sadar telah masuk ke jalan buntu di tengah rawa atau hutan lebat. Memasuki Aceh melalui jalur darat dari arah Sumatera Utara, pengemudi akan melewati Subulu Salam. Jalur ini berliku-liku membelah tebing dan hutan hujan tropis yang masih sangat rapat. Masyarakat setempat percaya pada begu ganjang atau makhluk tinggi panjang yang sesekali terlihat melangkahi jalan raya di malam hari. Selain itu, ada kepercayaan bahwa jembatan-jembatan tua di jalur ini adalah tempat bersemayamnya arwah-arwah dari masa konflik atau masa penjajahan yang belum tenang. Ada beberapa alasan mengapa narasi horor di jalur ini begitu kuat bertahan lintas generasi. 1. Isolasi geografis. Jarak antar kota yang sangat jauh membuat pengemudi sering berada dalam kondisi kelelahan ekstrim atau hipnotis jalanan yang memicu halusinasi atau peningkatan sensitivitas terhadap hal gaib. 2. Sejarah berdarah. Banyak titik di lintas Sumatera adalah lokasi pertempuran masa revolusi atau daerah konflik di masa lalu yang meninggalkan bekas energi di tanahnya. 3. Hormat pada alam. Budaya masyarakat Sumatera sangat menghargai hutan. Hutan dianggap sebagai rumah bagi entitas lain, dan jalan raya dipandang sebagai tamu yang membelah rumah tersebut. Hingga saat ini, masih banyak sopir yang mempraktikkan hal-hal berikut untuk keselamatan. 1. Klakson di jembatan. Memberi tanda permisi saat melewati jembatan tua atau tikungan gelap. 2. Melempar rokok. Sebagai bentuk pajak kepada penunggu jalan yang dianggap sedang berjaga. 3. Menghindari berhenti di tempat sepi. Sopir lebih memilih memaksakan mengemudi hingga menemukan SPB atau rumah makan ramai daripada harus berhenti di pinggir hutan. Bukan hanya karena takut perampok, tapi karena takut diajak oleh yang tak terlihat. Meski banyak cerita mistis yang menyelimuti lintas Sumatera, hal ini sebenarnya menjadi pengingat bagi setiap pengendara untuk selalu waspada, menjaga etika, dan menghormati alam. Lintas Sumatera adalah guru yang keras. Ia mengajarkan kesabaran melalui lubang-lubangnya, dan mengajarkan kerendahan hati melalui keheningan hutannya. Apakah hantu-hantu itu nyata? Ataukah mereka hanyalah personifikasi dari rasa lelah dan rasa takut manusia terhadap alam yang liar? Bagi para sopir lintas Sumatera, jawabannya jelas. Selama kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak akan mengganggu kita. Narasi mistis jalur lintas Sumatera yang saya paparkan di atas tidak bersumber dari satu buku tunggal, melainkan kristalisasi dari berbagai sumber tutur atau oral history dan budaya populer yang berkembang di kalangan masyarakat Sumatera. Berikut adalah klasifikasi sumber dari mana cerita-cerita tersebut berasal. 1. Tradisi lisan sopir logistik dan bus AKAP. Ini adalah sumber utama yang paling hidup. Cerita-cerita tentang tanjakan tarahan atau bus yang membawa penumpang gaib berpindah dari satu mulut ke mulut lain di rumah makan atau RM lintas. Tempat-tempat seperti rumah makan Gadang di Jalensum atau kantin-kantin di pelabuhan Bakauheni menjadi ruang redaksi bagi para sopir untuk berbagi pengalaman mencekam yang mereka alami sendiri atau rekan sejawatnya. 2. Folklore dan mitologi lokal.
Banyak cerita mistis di jalan raya sebenarnya adalah perpanjangan dari mitos daerah yang sudah ada sebelum aspal dibangun. Cindaku atau harimau jadian berasal dari kepercayaan masyarakat Kerinci dan meluas ke wilayah Bukit Barisan termasuk Jambi dan Sumatera Barat. Orang Bunian, mitos Melayu yang sangat kuat di Riau dan Sumatera Barat tentang komunitas tak kasat mata yang tinggal di hutan atau dimensi lain. Bagu Ganjang, kepercayaan masyarakat di wilayah Sumatera Utara, Tapanuli atau Subulu Salam, tentang makhluk halus pemeliharaan yang sering menampakkan diri di area sunyi. 3. Laporan jurnalistik dan rubrik misteri. Pada era 90-an hingga awal tahun 2000-an, majalah seperti Liberty atau Misteri sering menurunkan laporan investigasi mistis mengenai jalur maut di Sumatera. Wartawan biasanya mewawancarai warga lokal di sekitar titik rawan kecelakaan seperti Sitinjoloi atau Tarahan untuk menggali fenomena di luar nalar yang sering terjadi. 4. Komunitas digital dan forum urban legend. Di era modern, sumber-sumber ini berpindah ke platform digital, thread Twitter atau Kali dan Reddit. Banyak anak atau cucu sopir lintas yang menuliskan kembali meme orang tua mereka. YouTube dan podcast horor. Kanal-kanal yang membahas otomotif atau horor, seperti EJL5 atau konten POV sopir, sering mengangkat kisah nyata dari para penyintas jalur Sumatera. 5. Logika geografis dan psikologis. Secara sosiologis, sumber cerita ini juga lahir dari hipnotis jalanan atau higwai hipnosis, karena jalur Sumatera sangat panjang, monoton hutan sawit yang serupa, dan minim penerangan. Otak manusia cenderung menciptakan narasi visual atau halusinasi saat kelelahan, yang kemudian diinterpretasikan sebagai kejadian mistis. Cerita-cerita ini terus diperbarui setiap kali ada kejadian baru di aspal Sumatera, menjadikannya salah satu mitos modern yang paling kuat di Indonesia. Itulah narasi mengenai cerita mistis lintas Sumatera. Dari cerita tersebut mengajarkan kita bahwa alam dan manusia itu saling berdampingan, dan gaib itu juga saling berdampingan dengan manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, like, komen dan bagikan video ini kepada teman-teman sahabat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.